Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk tugas pertemuan 12, yaitu meresum materi pada perspektif daur hidup organisasi untuk mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Willy dengan NIM 202205020078 dan Prodi Teknik Industri kelas pagi semester 5. Nah, dari hasil saya meresum materi, saya bagi menjadi 8 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan, bagaimana organisasi lahir, tumbuh, matang, dan penurunan hingga kematian. Nah, yang kedua tahap daur hidup organisasi dari Quinn dan Cameron, yaitu dijelaskan ada 4 tahap utama dalam daur hidup organisasi. Lalu yang ketiga ada isu dalam analisis dan aplikasi daur hidup organisasi, yaitu isu-isu dalam menerapkan konsep daur hidup organisasi ini. Dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi daur hidup organisasi, itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang kelima ada identifikasi tahap dalam daur hidup, tahapan yang biasanya terjadi dalam daur hidup organisasi. Dan yang keenam adalah peran konsep daur hidup dalam evaluasi efektivitas. Jadi bagaimana peran dari konsep daur hidup dalam efektivitas di tahap organisasi, pada tahapan organisasi. Yang ketujuh, kategori daur hidup organisasi, ciri-ciri dari tiap tipe daur hidup dalam organisasi, dan yang terakhir akan ada kesimpulan. Dimulai yang pertama, untuk pendahuluan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai daur hidup organisasi. Nah, organisasi sendiri kalian tahu itu seperti makhluk hidup. Nah, pastinya mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan akhirnya penurunan hingga kematian. Nah, konsep ini menggambarkan perjalanan sebuah organisasi dari tahap awal hingga akhir. Nah, pada kali ini kita akan memahami bagaimana sih tahapan pertumbuhan, penurunan, dan serta bagaimana kita dapat menganalisis efektivitas organisasi pada setiap tahap ini. Nah, yang kedua, tahap daur hidup organisasi berdasarkan dari Quinn dan Cameron. Nah, ini terdapat 4 tahap. Yang pada tahap pertama yaitu tahap kewirausahaan. Pada tahap ini, organisasi masih berada dalam fase awal atau biasa disebut bayi. Kegiatan utama sangat bergantung pada kreativitas yang tinggi dan pengembangan ide-ide baru. Nah, tujuan organisasi biasanya pada tahap ini masih belum jelas dan lebih fokus pada pembentukan visi awal tanpa perencanaan yang terstruktur. Lalu, keberhasilan organisasi ini untuk melewati tahap ini sangat bergantung pada kemampuan memperoleh sumber daya awal. Selanjutnya pada tahap kolektivitas. Dalam tahap ini tujuan organisasi mulai terdefinisi dengan jelas dan komitmen para anggota organisasi sangat tinggi. Namun ada semangat kolektivitas yang kuat untuk mendukung inovasi lebih lanjut. Nah, tahap ketiga yaitu tahap formalisasi. Pada tahap ini struktur organisasi mulai stabil dan formal. Aturan dan prosedur yang jelas mulai diterapkan dengan fokus pada efisiensi operasional. Organisasi mulai melakukan pembagian peran dan delegasi wewenang secara sistematis. Namun, tantangan utama pada tahap ini biasanya adalah resiko menurunnya fleksibilitas dibanding dengan tahap-tahap sebelumnya. Nah, lalu tahap terakhir ada tahap elaborasi. Maaf. Pada tahap ini, struktur organisasi menjadi semakin kompleks dan cangkupan operasi mulai meluas. Organisasi seringkali melakukan diverifikasi usaha dan pengambilan keputusan menjadi lebih terdesentralisasi untuk menghadapi kompleksitas yang meningkat. Adaptasi dan pembaruan menjadi kunci keberlanjutan organisasi pada tahap ini. Lalu selanjutnya untuk isu dalam analisis dan aplikasi daur hidup organisasi.
Konsep daur hidup organisasi seringkali menghadapi kritik karena konsep yang diterapkan itu terlalu sederhana. Nah, kesederhanaan ini dianggap terlalu linear. Nah, ini bisa menjadi menyesatkan jika digunakan sebagai model prediktif untuk memetakan perubahan organisasi. Sulitnya menentukan batas antar tahap juga menjadi tantangan karena transisi tidak terlalu jelas. Nah, tahapannya ini sulit diprediksi dan dimensi waktu yang digunakan itu cenderung tidak beraturan setiap tahapannya. Jadi pada analisis dimensi waktu itu banyak aspek yang perlu dianalisa, dari mulai kecepatan dan durasi yang berbeda dari setiap tahapannya yang dilewati. Lalu yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi daur hidup organisasi. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi daur hidup organisasi, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, pada faktor internal ini mencakup struktur organisasi, budaya, dan kepemimpinan. Sebagai contoh, gaya kepemimpinan yang visioner dapat membantu organisasi melewati tantangan di tahap awal pertumbuhan. Nah, lalu jika faktor eksternal itu meliputi lingkungan, kompetitor, dan dinamika pasar yang terus berubah-ubah. Selain itu, regulasi juga menjadi elemen penting yang dapat mempengaruhi keberlanjutan organisasi. Nah, dan juga banyak teori yang hanya terfokus pada satu tahap tertentu tanpa mempertimbangkan integrasi antar tahap, sehingga perlu pendekatan yang lebih komprehensif karena ada banyak teori di setiap tahapannya. Lalu yang kelima adalah identifikasi tahap dalam daur hidup. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, setiap organisasi memiliki perjalanan yang unik sehingga sulit untuk menggeneralisasi atau menyamakan karakteristik antar organisasi. Kriteria efektivitas juga berubah-ubah sesuai dengan tahap daur ulang yang sedang dilalui. Nah, oleh karena itu, analisis daur hidup memerlukan pendekatan yang holistik dengan mempertimbangkan berbagai dimensi seperti struktur, sumber daya, dan hubungan organisasi dengan lingkungannya. Lalu yang keenam ada peran konsep daur hidup dalam evaluasi efektivitas. Nah, konsep daur hidup memiliki peran penting dalam mengevaluasi efektivitas organisasi di setiap tahapannya. Kriteria efektivitas akan berbeda-beda. Misalnya, pada tahap awal efektivitas diukur dari kreativitas dan inovasi. Lalu pada tahap formalisasi, efisiensi operasional menjadi lebih penting dengan memahami daur hidup. Nah, organisasi dapat menggunakan konsep ini sebagai alat diagnosis untuk menentukan strategi yang sesuai dan menghadapi tantangan dengan lebih baik. Yang ketujuh, ada tipe-tipe daur hidup organisasi. Nah, ini dibagi menjadi 8 kategori atau 8 tipe. Nah, tipe yang pertama adalah tipe klasik. Tipe ini menggambarkan pola perkembangan linear dari awal hingga puncak. Lalu kedua ada tipe daur ulang. Nah, di tipe ini organisasi mengalami revitalitas sehingga stagnansasi. Nah, yang ketiga adalah tipe paruh daur ulang. Nah, yaitu transformasi parsial dalam aspek tertentu. Dan yang keempat, kedewasaan stabil, yaitu di mana organisasi tetap bertahan dalam kondisi yang sudah mapan. Lalu yang kelima ada pertumbuhan. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan kapasitas dan skala operasi. Lalu ada yang keenam, kedewasaan inovatif. Nah, ini menggabungkan stabilitas dengan inovasi. Lalu pertumbuhan hingga penurunan, yaitu menggambarkan siklus lengkap termasuk kemunduran dari awal pertumbuhan hingga akhirnya profitabilitasnya menurun. Dan yang terakhir adalah penetrasi, yaitu setelah terjadinya penurunan sehingga perusahaan itu fokus dengan penguasaan pada pasar baru, yaitu lebih ke inovasi.
Lalu kesimpulan yaitu daur hidup organisasi adalah alat penting untuk memahami dinamika pertumbuhan dan penurunan organisasi. Namun, tidak ada pola yang dapat menggambarkan perjalanan setiap organisasi karena setiap organisasi memiliki keunikannya tersendiri. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam mengevaluasi efektivitas serta menentukan strategi organisasi. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari materi di pertemuan ini. Bila ada kurang lebihnya kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.